Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas lagi custom ROM di Poco X3 Pro. Tapi untuk ROM yang akan saya bahas kali ini bukan ROM terbaru karena ROM ini sudah rilis sekitar 1 minggu lebih sejak video ini dibuat. Jadi untuk ROM yang akan saya bahas kali ini adalah Ryzen Droid 10.2 dengan patch keamanan terbaru di bulan Februari 2023. Untuk versi Androidnya tentunya sudah Android 13 dan kernelnya sudah saya ganti pakai NGK versi 3.3.0. Nah, untuk Ryzen Droid yang saya pakai ini katanya sih versi EOL atau update terakhir dari Ryzen Droid Android 13. Ya, karena ROM ini versi EOL jadi saya penasaran untuk mencoba custom ROM ini. Dan saya kurang tahu sih apakah ini beneran update yang terakhir atau bukan. Soalnya takut di prank kayak di MIUI 13 Cloud 5 yang waktu itu ada update terbaru dan katanya project terakhir di MIUI 13 Cloud 5. Tapi tahunya beberapa minggu kemudian ada update yang baru lagi di project MIUI 13 Cloud 5 itu. Ya semoga aja sih untuk di Ryzen Droid ini gak terjadi hal seperti itu dan ini beneran versi EOL. Dan sebelum lanjut di sini saya akan beritahu kalian cara pemasangan custom ROM ini. Terutama bagi kalian yang belum tahu cara pemasangan custom ROM-nya ini. Dan seperti biasa untuk cara ini bisa kalian skip bagi yang sudah tahu dan bisa lanjut bagi kalian yang belum tahu. Ya, jadi ini adalah cara pemasangan custom ROM Ryzen Droid 10.2 di Poco X3 Pro. Sebelumnya di sini saya masih menggunakan ROM CR Droid 7.27 yang masih Android 11. Dan sebelum lanjut pastikan dulu kalian sudah membackup semua data dan aplikasi ke memori eksternal agar tidak terhapus. Jadi kalau kalian sudah membackup dan memindahkannya ke memori eksternal, langsung saja di sini kita masuk dulu ke mode recovery. Oke, jika sudah masuk ke mode recovery, pastikan dulu untuk memori internalnya ini terbaca atau tidak terenkripsi. Kemudian langsung saja di sini kita centang pada bagian dapik hard case, data dan cache, kemudian swipe untuk menghapusnya. Oke, jika sudah langsung saja kita install FW. Nah, untuk ROM ini tertulis FW yang harus digunakan itu any version. Jadi untuk FW yang digunakan itu bebas mau pakai FW versi berapapun. Jadi jika sudah menemukan FW-nya langsung saja kita swipe untuk menginstalnya. Kemudian tunggu proses penginstalannya ini sampai selesai. Nah, jika FW sudah selesai langsung saja di sini kita install custom ROM-nya. Kemudian tunggu proses install custom ROM-nya ini sampai selesai. Oke, jika penginstalan custom ROM-nya sudah selesai, langsung saja untuk langkah selanjutnya kita install Magis apabila kita ingin melakukan root. Lalu apabila kalian tidak mau root juga gak masalah, jadi gak usah install Magis. Nah, jika sudah selesai, langsung saja lanjut lagi kita install sistem RW. Untuk sistem RW yang saya pakai di sini adalah sistem RW yang mod. Dan untuk perbedaan antara yang mod dengan yang biasa saya nggak tahu sih perbedaannya apa. Jadi ya kita langsung saja install langsung untuk sistem RW-nya ini. Oke, jika penginstalan FW, custom ROM, Magis dan sistem RW sudah selesai terinstall, langkah selanjutnya kita reboot lagi ke recovery dan jangan dulu reboot ke sistem. Karena kita akan menginstal DFE. Oke, jika sudah di reboot ke recovery dan sudah masuk lagi ke custom recovery atau orange box seperti ini, langsung saja kita install DFE. Dan untuk DFE yang saya pakai di sini adalah bin DFE versi 4.0. Jadi langsung saja swipe untuk menginstal. Oke, jika DFE sudah selesai terinstall, langkah selanjutnya kita pergi ke bagian wipe, lalu format data dan ketikkan yes. Kemudian jika sudah mengetikkan yes, langsung saja checklist untuk melakukan format data dan langkah terakhir kita langsung saja reboot ke sistem. Oke, jika sudah seperti ini sudah selesai ya. Jadi hanya seperti itu saja untuk cara penginstalan custom ROM Ryzen Droid 10.2 di Poco X3 Pro. Jadi langsung saja kita lanjut ke pembahasan custom ROM ini. Oke, jadi untuk ROM ini ada fitur yang hilang yaitu pada bagian recent apps. Jadi pada bagian ini biasanya ada fitur untuk menampilkan aplikasi yang terakhir dibuka. Tapi di sini sudah gak ada lagi, soalnya saat saya cari-cari gak ketemu untuk mengaktifkan fiturnya. Entahlah fitur ini hilangnya di versi yang ini atau bukan, tapi sayang aja sih sebuah fitur yang cukup berguna malah gak ada. Kemudian untuk Ryzen Droid ini saya akan bahas dulu untuk bug yang saya temukan di versi EOL ini. Untuk bug yang pertama yaitu bug yang rame diperbincangkan pada ROM ini, yaitu pada quick setting yang katanya ada semacam glitch ketika ditarik ke bagian bawah.
Nah, kayaknya untuk masalah glitch di sini sudah di-fix sih. Soalnya untuk masalah glitch itu saya gak menemukan masalah glitch saat saya scroll quick setting ke bagian bawah seperti yang kalian alami. Jadi di sini sudah aman. Lalu pada ROM ini ada bug di bagian tema, yaitu ketika kita merubah beberapa gaya tema di bagian icon system. Maka untuk gaya tampilan sinyalnya di sini gak bisa ikut berubah. Jadi kalau mau icon sinyalnya berubah ya kita harus setting manual atau setting satu per satu. Terus pada icon bertema juga di sini mengalami bug. Ya meskipun di sini untuk fitur icon bertema ini sudah saya aktifkan, tapi untuk icon-iconnya ini tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian untuk bug yang terakhir yang saya temukan pada bagian persentase baterai. Jadi kalau menggunakan kernel bawaan persentase baterainya itu loncat 3 angka, kadang juga bisa loncatnya itu sampai 4 angka. Misalnya jika persentase baterai berada di angka 100%, maka akan langsung berkurang jadi 97%. Dan hal ini terjadi seterusnya setiap persentase baterainya ini berkurang. Tapi anehnya setelah saya ubah kernel untuk masalah persentase baterai ini sudah kembali normal dan gak ada masalah seperti itu. Oke, jadi itu saja beberapa bug yang saya temukan pada ROM ini. Jujur saja sangat disayangkan pada ROM ini masih banyak bug. Ya meskipun beberapa bugnya ini gak mengganggu ke pemakaian sehari-hari, tapi lebih baik lagi apabila bug-bug kecil seperti ini harusnya diperbaiki oleh dev dari ROM ini, apalagi versi ROM ini adalah versi EOL. Dan untuk pengalaman saya menggunakan ROM ini sehari-hari dengan beberapa bug yang ditemukan, jujur saja saya tidak merasa terganggu dengan adanya bug-bug seperti itu. Malahan saya betah pakai ROM ini sampai saya lupa harus membahas custom ROM ini. Ya hampir 1 minggu lah saya memakai custom ROM ini. Dan ada satu alasan kenapa saya betah pakai ROM ini. Yang pastinya bukan karena performa saya betah memakai ROM ini. Tapi karena UI experience yang saya rasakan pada ROM ini terasa nyaman. UI-nya bagus dan fitur-fiturnya pun cukup banyak, jadi bikin saya betah ketika saya memakai custom ROM ini. Apalagi ditambah dengan kamera bawaannya ini yang sudah menggunakan MIUI Leica kamera yang bisa ngasih fitur-fitur yang lebih banyak jika dibandingkan dengan fitur kamera bawaan dari Poco X3 Pro. Cuma pada bagian kameranya ini ada kekurangan yang gak bisa merekam video 60 fps di setiap resolusi. Ya paling cuma di resolusi 1080p aja yang bisa merekam sampai 60 fps. Andai saja di sini pakai kamera Leica yang bisa rekam video 60 fps di semua resolusi, seperti pada kamera bawaannya MIUI XTB atau MIUI CSX. Ya kalau gak salah untuk MIUI 13 XTB atau MIUI 13 CSX itu bisa merekam video 60 fps di semua resolusi. Jadi untuk kameranya ini lebih mantap lagi. Kemudian pada Rise Droid 10.2 ini juga ada fitur baru, yaitu fitur Dolby Atmos seperti pada Room Ancient yang pernah saya bahas sebelumnya. Ya untuk Dolby Atmos ini di dalamnya sudah tersedia beberapa pilihan preset dan pengaturan manual yang sedikit. Tapi meskipun untuk pengaturan manualnya sedikit, menurut saya ini sudah cukup lumayan lah. Fitur Dolby Atmos ini sangat berguna untuk main game, apalagi untuk main game PUBG. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya yang ada di ROM ini saya gak akan bahas karena ya pastinya sudah pada tahu lah. Jadi langsung saja di sini saya akan tes pada hasil benchmark pada ROM ini. Oke, jadi untuk hasil yang pertama seperti biasa di sini saat saya tes pakai Antutu versi 9, skornya bisa mencapai di angka 606.000 yang menurut saya ini lumayan tinggi. Kemudian untuk hasil dari CPU throttling, skor tertingginya berada di 206.000 gips, sedangkan skor terendahnya berada di 172.000 gips selama saya tes 12 menit. Yang sepertinya di sini kena throttling sedikit aja sih jika dilihat dari grafiknya ini. Lalu untuk hasil dari Geekbench 6-nya seperti ini. Dan pada 3D Max saat saya tes Slingshot dan Wildlife hasilnya seperti ini. Selanjutnya pada tes game seperti biasa di sini saat saya tes pada PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth 90 fps, untuk gameplaynya bisa dibilang nyaman. Ya meskipun untuk fps-nya ini gak bisa stay di 90 fps apalagi main sambil record. Tapi untuk penurunan fps-nya ini di sini sebenarnya gak terlalu kerasa sih, dan untuk gameplaynya menurut saya masih terbilang cukup nyaman. Jadi main PUBG pada ROM ini menurut saya sudah cukup nyaman ya bagi kalian yang nggak begitu kompetitif main PUBG. Lanjut pada Mobile Legends, sebenarnya sih di sini untuk gameplay gak ada masalah. Mau main di settingan grafik ultra dan frame rate ultra, gamenya bisa berjalan mulus. Tapi kalau main di jangka waktu yang lama di sini saya mengalami frame sedikit aja. Tapi itu cuma sekali dan nggak begitu mengganggu ya. Dan untuk framenya itu nggak parah sih. Ya untuk main Mobile Legends hanya itu saja sih keluhan yang saya alami, ada frame sedikit aja ketika saya main Mobile Legends dalam jangka waktu yang cukup lama.
Dan selebihnya untuk game Mobile Legends ini selain itu gak ada masalah sih selama saya menggunakan custom ROM ini untuk bermain game Mobile Legends. Oke, jadi itu saja untuk pembahasan ROM Rise Droid 10.2 EOL ini. Menurut kalian gimana? Apakah ROM ini sudah layak diberi nama EOL dengan adanya beberapa bug kecil seperti yang sudah saya sebutkan tadi? Maka dari itu, untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.